Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratul Aisyah Mirosyada dari Keperawatan Anestesiologi semester 1 dengan NIM 211160404063. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mencicil hutang pada Tuhan. Apakah itu mencicil hutang pada Tuhan? Mencicil hutang pada Tuhan. Din berasal dari bahasa Arab yaitu din, terdiri dari huruf dal, ya, dan nun. Salah satu konsep penting dalam Al-Quran adalah tentang din. Kata din menunjuk kepada makna-makna yang berbeda, seperti hari kiamat, hari akhir, balasan, dan sebagainya. Yang perlu diketahui bahwasanya hal ini itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Hijr, dan surat Az-Zariyat. Sebagian besar ayat Al-Quran menunjukkan kata din dengan arti agama. Naquib Al-Atas, filsuf Islam asal Malaysia, mencari makna terdalam dari Islam tentang kata din, yang mana secara bahasa kata din berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja dana, yadinu, daina. Secara sederhana berarti utang. Uniknya terdapat hubungan semantik antara din atau agama dan dain atau utang yang membawa pada satu paradigma bahwa manusia berutang kepada Tuhan karena telah menciptakan dan memelihara kehidupan mereka. Dan hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am dan Qaf. Menarik untuk direnungkan, apa jadinya bila kita hanya menjadi sel sperma tanpa berubah menjadi segumpal darah atau alaqah, kemudian menjadi daging, mudghah, dan berkembang menjadi manusia. Atas izin Allah, kualitas manusia juga diberikan akal, kolbu, nafsu, dan petunjuk melalui kitab suci beserta sosok tauladan seorang rasul. Seandainya kita tidak diciptakan Allah, kita tak akan menikmati segala drama kehidupan, dari yang paling menyedihkan sampai yang paling menyenangkan. Selain mencipta, Allah juga memelihara wujud manusia dengan menyiapkan segala fasilitas kehidupan secara gratis. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan air, menggerakkan awan, menghasilkan logam, membuat binatang, dan membuat pohon. Manusia hanya mampu mengolah, membentuk, memberdayakan, menyusun, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang terhampar luas di semua gugusan semesta ini. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan milik Allah, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi. Ridwan Arif, dosen Universitas para Madinah, menjelaskan bahwasannya utang eksistensial manusia kepada Allah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemunculan eksistensi dan kebertahanan eksistensi. Dalam kitab Al-Hikam, Sufi asal Mesir, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengungkapkan bahwa Allah telah memberi dua kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat penciptaan atau ijad dan nikmat pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah terputus atau imdad. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus beragama, karena kita berutang kepada Allah. Dan adapun cara menebus utang kepada Allah, yaitu jadi beragama itu adalah proses utang piutang manusia dengan Tuhan. Tetapi utang piutang dalam beragama ini tidak perlu dibayar dengan uang. Cara melunasinya dengan memeluk Islam secara penuh. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Menariknya, kata Islam sendiri dalam bahasa Arab berarti taat, tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Maka tidak heran bila di dalam Al-Quran Surat Ali Imran dijelaskan yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Quran Surat Al-Imran. Hadirnya Islam untuk menuntun manusia agar mau beribadah sebagai medium menebus utang, baik ibadah madlah maupun ibadah muamalah, merupakan manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Bedanya, hukum dasar ibadah madlah adalah haram sampai benar-benar ada dalil yang mengaturnya. Sehingga segala ukuran, waktu, volume harus disesuaikan dengan dalil atau nas. Sementara itu, hukum dasar muamalah adalah mubah
sampai benar-benar ada dalil yang melarangnya, sehingga segala kegiatan sosial dibolehkan kecuali unsur-unsur yang telah tegas dilarang oleh agama. Artinya, membayar utang pada Tuhan tidak diasosiasikan dengan penyendirian di tempat yang paling kudus, pertapaan di ruang gelap untuk menyatu dengan Tuhan, atau mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, melainkan dengan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, menjauhi larangan Allah seperti syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, serta melakukan inovasi di bidang muamalah yang mampu menghilangkan jejak kemudorotan dan menciptakan kondisi kemaslahatan untuk seisi alam semesta. Hal di atas mungkin dapat menjadi bahan refleksi spiritual bahwa sekiranya kita sadar akan hal ini, sadar bahwa diri kita sesungguhnya dalam keadaan berutang, maka kita tidak akan pernah menolak ajaran agama Islam, tidak akan merasa berat melaksanakan ibadah, dan segala amal perbuatan akan selalu diniatkan karena Allah. Sekaligus juga sebagai penyembuh bagi penyakit hati seperti dengki, iri, takabur, dan riya. Bahwa tidak ada yang perlu kita banggakan termasuk ibadah kita, karena amal soleh yang kita lakukan di dunia ini sejatinya sedang mencicil utang pada Tuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qolami wa ma yasyurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.